Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang mengembangkan, mendiskusikan berbagai wacana, pemikiran, usul-usul, dan kontroversi yang terjadi di masyarakat. Inilah editorial Podcast 9. Kali ini mengangkat tema atau topik sisi lain dari pagar laut. Ada apa dengan kepala desa atau lurah kohot? Kasus pagar laut memang membuat kita genggam gempita. Sudah banyak analisis, laporan, dan sebagainya. Kali ini kami akan menyoroti sisi lain dari kasus tersebut, yakni terhadap lurah atau kepala desa Kohot Arsin bin Sanip. Dia menjadi menarik karena beberapa hal. Yang pertama, dia berani melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Yusron Wahid. Sang kepala desa bersikeras bahwa tanah di daerah Kohot sebelumnya adalah empang dan kemudian terkena abrasi sehingga seperti sekarang. Dan dia berani melawan Yusron Wahid yang secara struktural jauh sekali perbedaannya dengan dia. Yang kedua adalah ketika masih mereka berdebat, Arsin memutuskan perdebatan dengan alasan ingin sholat Jumat. Dan ketika setelah pulang sholat Jumat, ini yang kedua, wartawan ingin bertanya kepada dia, namun dihalang-halangi oleh pengawalnya. Dengan kata lain, sebagai kepala desa, sebagai lurah, Arsin memiliki banyak pengawal dengan badan yang tegap. Barangkali menterinya saja tidak seperti itu, sedangkan ini seorang lurah memiliki pengawal-pengawal berbadan tegap. Ini sesuatu yang tidak biasa. Yang berikutnya adalah ternyata di antara masyarakat sekitar, Arsin, lurah Kohot tersebut, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki mobil mewah, rumah mewah, dan bahkan melakukan hajatan yang mewah. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, dari mana keberanian seorang lurah menghadapi menteri? Dan keberanian itu cenderung tidak biasanya. Bahkan justru lurah inilah yang menghentikan perdebatan dengan menteri, walaupun dengan alasan ingin sholat Jumat. Dari kemudian berbagai bukti satelit, penginderaan jarak jauh, maupun Google Earth, ternyata keterangan lurah Kohot ini, Arsin bin Sanip, tidaklah akurat, tidaklah tepat. Dengan kata lain, pesisir atau daerah yang didebatkan itu tidak pernah ada empang dan tidak pernah dalam 50 tahun terakhir terjadi abrasi atau pengikisan di pantai. Dengan demikian, perlawanan atau bantahan kepada menteri dan kepada publik boleh dikatakan tidak akurat, kalau mau dikatakan tidak benar. Timbul pertanyaan, dari mana keberanian sang lurah ini, sang kepala desa ini, untuk mengemukakan pendapatnya yang kemudian berdasarkan penginderaan satelit jarak jauh dan Google Earth ternyata tidak benar. Apa yang mendorong dia begitu ngotot mempertahankan pendapatnya yang ternyata kurang tepat? Ini menarik untuk diselisik, untuk diteliti. Ada apa? Kenapa dia menjadi begitu bersikukuh mempertahankan informasinya? Biasanya
seorang lurah tidak demikian. Ini menjadi pertanyaan besar dan patut juga kita teliti apa yang menjadi latar belakang dan motivasinya. Yang kedua, juga patut dipertanyakan, apakah benar atau apakah sesuai peraturan seorang lurah mempunyai pengawal yang berbadan tegap, beberapa pengawal. Bagaimana aturannya? Sepanjang yang kita dapat ketahui, ini bukan fasilitas yang dimiliki oleh seorang lurah, dikawal oleh banyak orang berbadan tegap. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang berbadan tegap ini? Kenapa dia melindungi lurah? Apa hubungannya dengan lurah? Mungkin departemen dalam negeri yang membawahi lurah perlu melakukan investigasi lebih jauh mengenai hal ini. Sehingga jelas siapa orang-orang yang mengawal itu. Dan juga bagi wartawan menjadi jelas kenapa orang-orang itu melarang para juru warta, para wartawan untuk bertanya langsung kepada lurah. Padahal Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 19 jelas mengatakan tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi tugas dari wartawan. Sedangkan para pengawal ini cenderung menghalang-halangi tugas dari wartawan. Yang ketiga, menarik pula bagaimana sang lurah dapat menjadi kaya raya. Kita bisa memperbandingkan berapa gaji lurah yang sebesar-besarnya, berapa dengan fasilitas yang dia terima. Apakah sebanding kekayaannya dengan penghasilannya? Jika ternyata dia benar kaya karena warisan, harus juga diinvestigasi. Apa benar memang keluarganya sebelumnya sedemikian kaya raya sehingga mampu mewariskan mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Ini juga menarik, menurut kabar, lurah ini terpilih karena ada dukungan dari pihak tertentu, termasuk dukungan finansial agar dia terpilih menjadi lurah. Apakah faktor terpilihnya Arsin sebagai lurah Kohot dan kemudian dia memiliki kekayaan serta memiliki pengawal, bodyguard, ada kaitannya dengan pagar laut sehingga dia berani pula melawan Nusron Wahid yang notabene berstatus sebagai menteri. Inilah yang menurut kami Podcast 9 patut diselisik, patut diteliti, patut diinvestigasi oleh pihak yang berwenang, baik itu mulai dari Departemen Dalam Negeri, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Kita tidak menaruh curiga yang membabi buta kepada Lurah Arsin. Tetapi kita tetap harus kritis. Kita harus bertanya bagaimana posisi dia dalam kasus pagar laut sehingga berani menonjolkan diri dengan segala atributnya. Inilah tugas dari para penegak hukum, dari birokrasi untuk meneliti Lurah Kohot. Demikian editorial kali ini dan semoga bermanfaat. Kami ingatkan lagi, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.